Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah berkahi usaha kita semuanya insyaallah. Dan semoga kegiatan kita, aktivitas kita setiap harinya, baik yang saat ini hadir di majlis ini ataupun yang biasanya hadir kemudian terhalang karena faktor hujan, semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas ini adalah hadis yang ke 317 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat hadis sebelumnya diriwayatkan oleh sahabat masyaallah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawayhi 'indal kibar ahaduhuma kilayhima falam yadkhulil jannah. Ini hadis masih pembahasan tentang berbakti terhadap kedua orang tua. Raghima anfu, kata Nabi Muhammad, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka barang siapa yang mendapatkan atau mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, dalam keadaan sepuh, baik salah satunya ataupun dua-duanya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Kita bahas di sini yang terlebih dahulu yang perlu kita bahas adalah istilah raghima anfu. Ini ada sebagian di antara ulama, mereka itu mensyarahi, menjelaskan bahwa ini adalah merupakan doa Rasulullah SAW terhadap, ini doa untuk mendapatkan suatu kecelakaan ataupun suatu kehinaan terhadap orang di saat dia itu mendapatkan ataupun menjumpai orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh, kemudian keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan anak tersebut untuk masuk ke dalam surga. Ini sebagian di antara penafsiran ataupun syarah. Sedangkan syarah yang lainnya atau penjelas yang lainnya, pernyataan raghima anfu man adraka bawai indal kibari ahaduma kilayhima falam yadkhulil jannah. Ini adalah merupakan suatu info tentang nasib orang yang di saat dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sepuh, kemudian mereka berdua tidak diurus oleh anaknya. Artinya anak ini dia tidak berbakti terhadap orang tuanya, sehingga si anak dia tidak mendapatkan ataupun tidak masuk surga. Yang semacam ini diberitakan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang celaka ataupun orang yang sangat-sangat hina. Berarti untuk raghima anfu tadi itu ada dua penafsiran. Di saat misalnya ditanyakan, ini kenapa orang tua ataupun orang tua kita yang sudah dalam keadaan sepuh, mereka masih hidup dan mereka mungkin juga bersama dengan kita, ataupun dimungkinkan bagi kita untuk bersamai mereka, dimungkinkan bagi kita ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, mencari suatu peluang yang menyebabkan si anak dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian di antara hadis Nabi Muhammad, beliau mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua
itu adalah merupakan awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga atau pintu-pintu surga yang bagian pertengahan. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau mereka itu adalah merupakan suatu pintu surga ataupun mungkin suatu celah yang bisa membuat anak untuk bisa masuk surga, kemudian kok tidak dimanfaatkan, tentunya si anak ini mendapatkan suatu kerugian. Saat misalnya ditanyakan, ini kenapa kok orang tua yang sudah dalam keadaan sepuh membersamai anaknya ataupun anak bersama orang tuanya berada dalam satu rumah, berada di suatu masa, berada di suatu zaman yang sama, orang tua masih hidup, anaknya juga masih hidup, kenapa si anak kok merugi? Kenapa pahalanya kok begitu besar kalau seandainya si anak dia memperhatikan kebutuhan orang tuanya? Kita perhatikan ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang tua di saat dia sudah sangat sepuh dan anak-anaknya juga masih ada, kebutuhan orang tua semakin sepuh itu semakin banyak perlu suatu perhatian. Beda dengan keadaan orang tua yang masih segar, orang tua yang mungkin masih muda, sehingga mereka nggak perlu suatu perhatian khusus. Mereka hanya perlu untuk penghormatan dari anak-anaknya. Sedangkan kebutuhannya justru kadang-kadang yang masih mengcover itu dari mereka sendiri-sendiri. Anak-anaknya mungkin masih kuliah, anak-anaknya mungkin masih sekolah. Justru pembiayaan untuk kehidupan saat itu biasanya dihandle oleh orang tuanya. Orang tua yang dia masih dalam keadaan segar bugar, belum terlalu banyak keperluannya, hanya perlu dihormati, hanya perlu untuk didengarkan perkataannya, hanya perlu untuk ditaati perkataannya dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan keadaan orang sepuh, orang tua kita yang sudah sangat sepuh, perlu suatu perjuangan ekstra. Semakin sepuh, kemungkinan seperti model kembali seperti anak-anak itu berpotensi sangat besar. Itu adalah naluri ataupun adalah tabiat umat manusia yang sebelumnya dia lemah, kemudian semakin lama semakin kuat dari kuat titik tengahnya, kemudian turun tenaganya menjadi hilang sehingga sebagaimana anak kecil kembali. Di saat orang tua ini, orang sepuh, dia kian lama kian lemah, dia perlu perhatian dari anak-anaknya, perlu kesabaran dari anak-anaknya. Semakin perlu kesabaran, semakin perlu banyak tenaga ataupun perhatian yang diberikan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Tentunya nanti pahala, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW adalah pahala itu tergantung nanti ala qadri nasabik. Ini nasihat Nabi Muhammad terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pahala, besarnya pahala itu tergantung kesulitan ataupun level kesulitan kita saat itu. Semakin susah untuk menjaga orang tua yang kadang-kadang mereka juga perlu untuk perhatian ekstra, perlu untuk ditemani ngobrol, perlu untuk kadang-kadang mungkin yang telah benar-benar sepuh, yang telah benar-benar pikun, kemudian dia buang hajat sembarangan, dimungkinkan baik berupa BAB ataupun BAK. Kalau si anak ini nggak sabar, tentunya dia tidak akan bisa berbakti sama orang tuanya. Di saat dia bersabar dengan penuh ketelatenan, dia memperhatikan keperluan orang tuanya, bukan hanya masalah merasa bahwa kita ini telah mencukupi kebutuhannya. Makan sudah tersedia, rumah sudah tersedia, dan orang tua mungkin tinggal dengan kita ataupun kita tinggal dengan orang tua kita. Tetapi kebutuhan orang tua kita khususnya di saat mereka telah sepuh, ini bukan hanya sekedar masalah urusan selesai makan selesai, enggak. Mereka ini keadaannya ya ikhwah sekalian,
Ya, tentunya ini yang kita lihat orang sepuh. Kadang-kadang mereka itu perlu untuk teman ngobrol. Karena kenapa? Kadang-kadang mereka ini berada di suatu rumah yang mana mereka hanya ada diri mereka sama satu anak saja. Sehingga di saat anak dia ini bekerja di rumah nggak ada siapapun juga. Anak dibuat sibuk di luar. Di saat orang tua mungkin perlu suatu kebutuhan, perlu untuk ditemani kalau seandainya dia sakit, perlu untuk diawasi dalam segi kapan dia perlu untuk minum pilnya ataupun obatnya. Kalau nggak diawasi ini sangat bahaya. Ini si anak perlu kadang-kadang dia merelakan jadwal dia. Si anak kadang-kadang dia perlu untuk mungkin mengurangi yang sebelumnya dia masih hobi untuk olahraga ataupun yang lain sebagainya, ataupun mungkin masih nongkrong, perlu untuk mengurangi dia, untuk diberi kepada siapa, untuk dialokasikan waktunya untuk mengawasi orang tuanya, untuk nemeni orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang telah sepuh ini, dia ini belum meninggal, cuma sudah dibunuh berkali-kali oleh anaknya. Dengan cara bagaimana? Tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Sehingga memang dia ini tidak berada di suatu penjara, tetapi dia seperti di penjara. Ini kehidupannya setiap hari ngelihatin jam, ini kapan anak datang, ini kapan anak datang. Seakan-akan jarum jam itu lambatnya bukan main jalannya, lambatnya bukan main. Sehingga penderitaan demi penderitaan karena anak yang sibuk untuk bekerja, datang kemudian capek. Kalau itu mungkin masih lumayan. Ada sebagian di antara anak, mereka ini kebersamaan dengan orang tua sangat kurang. Khususnya orang tua yang telah sepuh. Sangat kurang. Di saat mereka ini misalnya punya suatu jadwal untuk nongkrong bareng dengan teman-temannya, kadang-kadang sebagian di antara mereka masih sempat-sempatnya mereka begadang malam. Sedangkan orang tuanya tidak pernah diajak untuk ngobrol. Padahal orang tuanya hanya tinggal sendirian karena istrinya telah meninggal. Ataupun mungkin ibunya sedangkan suaminya telah meninggal. Tidak pernah diajak ngobrol oleh anaknya. Jarang banget hanya disediakan masalah makan. Sedangkan kebersamaan dengan seorang anak ini tidak dimiliki oleh orang tua. Orang tua ini anak sibuk di luar, sibuk dengan teman-temannya, sibuk begadang, sibuk main, sibuk melampiaskan hobinya, sibuk main bola, sibuk main game. Sedangkan bersama dengan orang tua sangat minim. Orang tua semacam ini dia menangis. Dia perlu perhatian dari anak-anaknya. Masalahnya lagi, di saat sebagian waktu anaknya begitu mudah untuk diberikan terhadap orang lain, sedangkan untuk orang tuanya sangat minim. Untuk telepon pun nggak mau, untuk telepon pun tidak mau. Untuk sekedar ngobrol, nanya kabar bagaimana, ataupun mungkin nanya hari ini ngapain saja, juga kadang-kadang kita ini tidak sempat. Di saat misalkan mereka satu rumah dengan kita, ataupun kita satu rumah dengan mereka, orang tua ngobrol dengan kita, kemudian mereka ini, si anak, orang tua yang telah sepuh banget nih, ngobrol dengan anak-anaknya. Di saat diajak ngobrol oleh orang tuanya, si anak dia masih sibuk untuk main HP. Pandangan matanya tidak menuju, tidak melihat ke arah orang tuanya, main HP ataupun melihat siaran televisi. Anak-anak yang semacam ini, di saat mereka tinggal bareng dengan orang tuanya telah sepuh, kemudian tidak ada kesempatan untuk ngobrol bareng dengan mereka, kesempatan untuk sekedar gurau-gurau bareng dengan mereka, kesempatan untuk tertawa-tertawa bareng dengan mereka, nggak ada kesempatan sama sekali. Kemudian tahu-tahu dia meninggal, orang tuanya meninggal. Tahu-tahu meninggal, padahal sebelumnya mungkin di sebagian di antara anak ini dalam hatinya ada suatu rencana, nanti kalau sudah ada memungkinkan untuk ngobrol bareng, insya Allah ngobrol bareng.
Rencana belum bisa untuk terrealisasi, qadarullah masalah orang tua meninggal. Ini biasanya nyesalnya bukan main anak-anak ini. Nyesalnya bukan main. Kenapa kemarin enggak sempat-sempatkan diri untuk ngobrol dengan mereka? Kenapa kemarin di saat mereka minta untuk dibelikan sate enggak diberikan sate? Kenapa mereka di saat kemarin minta diajak untuk naik kereta kok belum juga diajak naik kereta? Kadang permintaan seorang tua ini yang telah sepuh kadang-kadang aneh. Ngajak untuk naik kereta, hal yang wajar. Maka artinya bagaimana ya ikhwah sekalian, di saat nanti orang tua kita ini dia telah sepuh dan kita memungkinkan untuk berkhidmah dengan mereka, memungkinkan untuk berbakti sama mereka, maka jangan sampai kesempatan tersebut itu disia-siakan. Biar nanti kita tidak termasuk dalam ruang lingkup seorang yang celaka. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tua ini kita perlu untuk memahami keadaan mereka yang telah sepuh, yang mungkin mereka ini kalau kita dalam keadaan muda, ini mudah untuk tidur, kita capek kemudian kita letakkan kepala kita di atas bantal langsung tertidur. Ataupun di saat capek kita tidur di mana saja mungkin bisa. Tetapi ini beda dengan orang tua yang telah sepuh ini, yang telah sepuh. Orang tua kita yang telah sepuh mungkin sebagian di antara mereka telah pensiun karena mungkin mereka tidak banyak kegiatan yang mereka laksanakan, mungkin hanya sekedar nyiram bunga, ataupun mungkin hanya sekedar untuk naik sepeda, atau mungkin jalan-jalan sekitar komplek ataupun sekitar rumah. Sehingga kegiatan mereka itu adalah sangat monoton, membuat mereka bosan sendiri. Sudah begitu kemudian di saat mereka udah capek tubuhnya, mau tidur, mereka nggak bisa tidur. Ini yang perlu untuk kita fahami tentang keadaan orang tua kita, khususnya orang tua yang mereka telah menginjak usia yang sepuh. Semoga kita sebagai anak-anaknya yang masih segar bugar, yang masih sehat walafiat, yang orang tua kita juga masih ada walaupun telah sepuh pula, semoga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai anak-anak yang terus berbakti terhadap orang tua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, ini hadis yang ke 318. Wa anhu, ini juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan, seorang laki-laki ini dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan, sesungguhnya aku punya kerabat, punya family. Tentunya nanti ini menyangkut masalah menjaga hubungan kekerabatan ataupun hubungan yang disebut sebagai silaturahim ataupun hubungan kerahiman antara satu family dengan family yang lain, antara satu kerabat ataupun antara satu keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Laki-laki ini dia bilang, inna liqarabatan asiluhum, ya Rasulullah, ana ini punya kerabat, aku menyambung tali silaturahim dengan mereka, berbuat baik sama mereka, memberikan hak mereka. Tetapi wa yaqta'uni, tetapi mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihi wa yusi'una ilayya, dan aku berbuat baik sama mereka, tetapi ternyata mereka berbuat buruk terhadap diriku. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya, dan saya bersabar dengan sikap mereka, sedangkan mereka ini bersikap masa bodoh ataupun mungkin lebih cenderung cuek, ataupun mungkin lebih cenderung mereka ini tidak mau tahu, ataupun mereka ini lebih cenderung untuk berbuat suatu kejahatan ataupun keburukan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, la in kunta kama qulta,
kalau engkau sebagaimana yang telah engkau ucapkan, faka'annama tusiffuhumul mal, maka seolah-olah engkau telah memberikan makan mereka dengan abu yang panas. Wal yazalu ma'aka minallahi dhahir, dan seorang penolong dari si Allah akan selalu menolong kamu. Madum ta'ala ala dzalika dhahirun alaihim madum ta'ala dzalika, dan penolong dari si Allah akan selalu menolong kamu atas mereka selama kamu dalam keadaan seperti itu. Kita perhatikan ya ikhwah, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ini kasusnya, kan ada anggota kerabat yang dia itu berbuat baik sama kerabat yang lain, tetapi ternyata reaksi yang diberikan justru sebaliknya. Suatu kebaikan kadang-kadang dibalas suatu keburukan. Suatu niatan yang baik yang ditujukan oleh anggota keluarga, oleh seorang famili, kemudian justru reaksi yang dapatkan adalah sebaliknya. Maka nanti kalau misalnya keadaannya begitu, kata Nabi Muhammad SAW, lain kunta kama qulta faka'annama tusifumul malal, jika kamu sebagaimana engkau katakan, maka seolah-olah kamu telah memberikan makan mereka dengan abu yang sangat panas. Ini tasifumul malal. Ini kata syurrah, kata para pensyarah hadis ini. Ini maksudnya mereka ini adalah dia atau mereka mendapatkan suatu dosa di saat mereka itu tidak merespon suatu kebaikan dengan kebaikan pula. Ada niatan untuk menjaga silaturahim, misalnya antara si A sama si B ini masih berhubungan kerabat, masih hubungan sangat dekat. Kemudian salah seorang di antara mereka berusaha untuk menyambungkan silaturahim yang telah terputus sebelumnya. Ikatan keluarga yang sebelumnya terputus, pengen berusaha untuk disambungkan kembali. Tapi ternyata padahal yang salah bukan si A yang mau menyambungkan tali silaturahim, tetapi yang salah adalah si B. Si B sebenarnya dia yang salah, tapi kadang-kadang justru di saat si A dia ini ngalah. Yang penting nanti silaturahim tetap terjaga, walaupun dia kehilangan hak-haknya. Tetapi kadang-kadang respon yang diberikan oleh si B tidak sebagaimana yang diharapkan oleh si A. Dalam keadaan semacam ini, maka nanti si A itu seakan-akan dia itu ngasih bara panas ataupun ngasih debu panas untuk dimakankan kepada orang-orang ini. Ini dari segi apa? Ini kata para ulama adalah orang ini yang tidak merespon baik, yang membalas suatu kebaikan dengan suatu keburukan, maka nanti orang ini mendapatkan suatu dosa. Tentunya ini sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya tentang masalah janji Allah SWT terhadap rahim kemarin, di saat dia mengatakan nanti pada hari kiamat, amma tardaina an asila man wasalak, apakah engkau ridha kalau seandainya aku itu menyambungkan rahmat terhadap orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Sebagian di antara hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan, akhbara annahu la yadkhul jannata qati'un, sesungguhnya orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga. Tadi ini adalah penafsiran yang pertama. Berarti untuk ngasih makan berupa debu panas ini ditafsiri oleh para ulama adalah orang yang tidak mau untuk merespon suatu kebaikan untuk menjaga tali silaturahim, maka orang ini dia mendapatkan suatu dosa. Kemudian penafsiran yang lainnya adalah tasifumul malal, tadi ini ditafsiri oleh para ulama, orang yang telah ataupun merespon suatu kebaikan direspon dengan suatu keburukan, ataupun orang yang telah ataupun famili yang berbuat suatu kebaikan untuk menjaga ikatan kerabatan, tapi ternyata kemudian reaksi atau meresponnya kok sangat buruk, maka nanti orang semacam ini dia mendapatkan suatu kehinaan.
Jadi ya ikhwah, secara umumnya tentang ini kan pembahasan tentang seseorang yang berbuat suatu kebaikan kepada orang lain, baik kepada keluarga, kepada famili, kepada sahabat-sahabatnya dulu, ataupun kepada orang lain pada umumnya. Tapi ternyata orang lain tersebut dia tidak mengucapkan apapun juga, ataupun rasa terima kasih pun enggak. Untuk mengucapkan jazakumullahu khairan itu pun tidak. Untuk mengucapkan terima kasih itu pun tidak. Maka kalau kita menghadapi orang-orang semacam itu, maka idealnya kita ini jangan sakit hati. Karena sebagian di antara orang memang kadang-kadang karakternya dia kurang peka. Dan yang perlu untuk kita ketahui bahwa di saat kita berbuat suatu kebaikan, baik memberikan sesuatu kepada orang lain, baik kita mengucapkan perkataan baik terhadap orang lain, baik kita nasihati dia ataupun memberikan suatu hadiah kepada orang tersebut, walaupun toh misalnya orang tersebut dia tidak mengucapkan terima kasih ataupun jazakumullahu khairan, maka tidak perlu sakit hati. Karena pada hakikatnya kita ini di saat berbuat suatu kebaikan bukanlah untuk mendapatkan suatu rasa terima kasih dari orang-orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqum min syai'in atau min khairin fali anfusikum." Apa yang kalian nafkahkan, apa yang kalian belanjakan, apa yang kalian berikan terhadap orang lain berupa suatu kebaikan, fali anfusikum, maka kebaikan tersebut aslinya adalah kembali untuk diri kalian sendiri. Tentunya ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk paling amannya adalah kita ini jangan berharap rasa terima kasih kepada orang lain ataupun suatu penghargaan terhadap orang lain di saat misalnya kita telah berbuat baik sama mereka. Karena kenapa? Karena nanti kadang-kadang ekspektasinya itu berbeda. Realita yang ada di lapangan itu berbeda. Itu adalah bentuk dari balasan dari Allah di saat ada seorang makhluk dia berbuat baik terhadap orang lain. Kemudian makhluk ini dia pengen balasan dari orang lain. Walaupun toh rasa terima kasih di saat kita sebagai pihak pemberi, kemudian kita merasa bahwa kita telah berbuat jasa kepada dia, telah berbuat baik sama dia, kita telah menunjuki sesuatu yang baik kepada dia, kita telah memberikan sesuatu kepada dia, kemudian orang tersebut ternyata mengucapkan terima kasih pun tidak. Maka ini kalau misalnya kita pengennya orang tersebut paling tidak mengucapkan terima kasih, tapi ternyata juga tidak terima kasih juga pun tidak, maka nanti biasanya akan kecewa. Di saat si fulan ini dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, ataupun reaksinya adalah datar saja, ataupun bahkan mungkin seakan-akan dia nggak perlu memberi pemberian sama sekali. Yang begini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT adalah mengingatkan kita jangan terlalu berharap imbal balas dari orang lain. Karena tentunya kita berbuat suatu kebaikan adalah untuk mendapatkan suatu ridha dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberikan suatu makanan kepada kalian hanyalah untuk mendapatkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Tidak mengharapkan suatu balasan ataupun ucapan terima kasih. Sebagian di antara generasi salaf ya ikhwah, di saat mereka itu misalnya memberikan suatu pemberian kepada orang lain, kemudian si orang lain ini dia mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan suatu balasan. Generasi salaf ini langsung mengatakan, justru saya yang harus mengucapkan terima kasih ataupun jazakumullahu khairan. Kenapa para ulama salaf mengatakan begitu? Karena dia tidak mau untuk mendapatkan suatu balasan dunia, walaupun toh sekedar ucapan jazakumullahu khairan. Biasanya orang-orang
yang dia memberikan sesuatu kepada orang lain, berbuat baik ataupun jasa kepada orang lain, kemudian dia tidak mengharapkan apa-apa termasuk ucapan terima kasih, biasanya orang semacam ini dia akan lebih rela ataupun akan lebih tenang di saat dia berbuat suatu kebaikan. Baik si fulan dia ngucapin terima kasih ataukah tidak, baik si fulan dia ini mengucapkan jazakumullah khairan ataukah tidak, maka bukan urusan orang yang ngasih hadiah. Sehingga perlu jangan sampai kita punya suatu pemikiran, misalnya biasanya si A ini dia ngasih sesuatu kepada si B setiap bulannya, misalkan saja. Ternyata tapi si B ini dia nggak mengucapkan terima kasih atau jazakumullah khairan. Akhirnya si A ini dia sakit hati. Di saat dia sakit hati, yang sebelumnya donasi ataupun infak ataupun sedekah yang biasa setiap bulan dia berikan, kemudian dia tidak mau memberikan lagi. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa si fulan ini dia nggak berhak untuk mendapatkan suatu pemberian, nggak berhak untuk disantuni misalnya. Maka ini suatu indikasi kemungkinan besar si A ini yang biasanya dia donasi kemudian menghentikan donasinya karena sakit hati, tidak diucapin terima kasih. Kemungkinan ada faktor dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, baik si fulan dia ngucapin terima kasih ataukah tidak, maka tetap seandainya memungkinkan dia ngasih donasi, akan terus dia kasih donasi. Karena pada hakikatnya yang ngasih suatu balasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini ya ikhwas sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini kasusnya yang ada dalam hadisnya adalah orang ini dia berbuat baik, menyambung tali silaturahim terhadap familinya. Dia memberikan suatu kebaikan tapi ternyata responnya sangat buruk. Maka nanti kita perlu untuk mengingat sesuatu ya ikhwah. Nanti mungkin setelah 10 hadis setelah ini ada suatu hadis bahwa al-wasilu, orang yang menyambung tali silaturahim, adalah laisa bil mukafi, adalah bukan karena faktor dia balas kebaikan, suatu kebaikan dibalas kebaikan, suatu silaturahim dibalas dengan silaturahim. Walaupun toh baik itu, misalkan ada orang dia sangat baik berbuat baik sama kita, family kita sangat berbuat baik sama kita. Di saat kita meresponnya sama-sama baik, maka nanti untuk pahala yang sangat besar bukan model-model yang semacam itu, tetapi pahala yang silah yang sangat besar itu adalah di saat ada family kita yang dia memutuskan tali silaturahim, kemudian kita ini berusaha untuk menjaganya. Dia mutusin tapi kita berusaha untuk berbuat suatu kebaikan, maka inilah yang disebut sebagai al-wasil. Berarti di orang ini dia termasuk, kalau dia seandainya terus berbuat suatu kebaikan, untuk mungkin nanya kabar, untuk memberikan suatu bantuan, untuk memberikan suatu hadiah kepada familinya, untuk menyambungkan tali rahim walaupun reaksi dari mereka mungkin kurang bagus, maka itu orang ini adalah termasuk di antara al-wasil. Nanti untuk menyangkut masalah al-wasil nanti insyaallah akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Jadi ya ikhwas sekalian, kita idealnya ini juga untuk mengingatkan diri kami pribadi ataupun antum semua yang mendengarkan kajian ini, baik nanti melalui rekaman ataupun yang lain sebagainya, maka perbuatan baik yang kita laksanakan terhadap orang lain perlu berusaha terus untuk dijaga, walaupun toh kadang-kadang tidak dihargai sama sekali. Karena kita nggak perlu penghargaan dari orang tersebut, tapi kita perlu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya kalau kita terlalu berharap, maka nanti kecewaan yang kita dapatkan itu yang pertama. Yang kedua adalah pahala yang selama ini kita harap-harap mendapatkan suatu pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa berbuat baik terhadap orang lain, tapi berhubung kita mengharapkan penghargaan, mengharapkan suatu sertifikat, mengharapkan suatu panggilan untuk memberikan suatu sambutan. Misalnya si fulan ini dia adalah seorang donatur besar dalam suatu yayasan pesantren.
Kemudian dia kalau nggak dipanggil namanya, dia sakit hati. Kalau sampai sakit hati, dikhawatirkan dia ini telah mendapatkan suatu balasan dunia sebelum dia mendapat suatu balasan di akhirat. Sehingga balasan yang besar mestinya bisa dia dapatkan saat berada di akhirat. Tapi berhubung niatnya kurang bagus, ingin mendapatkan suatu pengakuan, ingin mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain, ingin mendapatkan suatu rasa terima kasih dari orang lain, maka dikhawatirkan nanti justru pahala akhirat tidak kita dapatkan. Ini adalah perlu untuk terus saling mengingatkan untuk diri kami pribadi ataupun untuk para jamaah semuanya, insyaallah. Semoga Allah memberikan kita hidayah, ya rabbal alamin. Ini adalah untuk pertemuan kita yang terakhir. Tadi diingatkan oleh pihak sais dakwahnya bahwa ini kajian malam ini adalah kajian kita terakhir sebelum Ramadan. Nanti akan dilanjut lagi setelah Syawal, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghadiri, untuk melaksanakan suatu kajian yang lebih baik lagi, insyaallah. Dan semoga Allah SWT memaafkan segala kesalahan, segala salah kata yang terdapat ataupun terlontarkan dalam setiap kajian, insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga kebaikan-kebaikan disampaikan dalam kajian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya, dan semoga kita juga dimudahkan oleh Allah SWT untuk terus menghadiri suatu kajian, untuk terus mengikuti kebaikan-kebaikan, untuk terus mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang disampaikan oleh Allah SWT, insyaallah. Tentunya untuk masalah keberadaan seorang mantu dengan posisi seorang mantu terhadap mertuanya ataupun seorang anak terhadap orang tuanya, tentunya tidak sebagaimana seorang anak terhadap orang tuanya. Walaupun toh misalnya nanti si menantu ini dia mendapat suatu kebaikan karena kenapa? Karena dia ini telah berbuat bakti terhadap mertuanya. Maka nanti surga tidak langsung dapatkan dari arah mertuanya, tetapi adalah karena si menantu ini dia sangat perhatian terhadap mertuanya, nanti membuat suami dia ini yang perempuan, yang si anak dari orang tua ini lebih cinta, lebih ridho lagi kepada istrinya. Tentunya karena kenapa? Tadi itu untuk masalah walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pertengahan pintu surga. Yang disebut al-walid itu adalah orang tua biologisnya. Walaupun toh kita tidak menafikan bahwa suatu kebaikan, termasuk kebaikan seorang menantu terhadap mertuanya, pahalanya cukup besar. Karena kenapa? Karena itu diantara bentuk bakti seorang istri kepada suaminya. Jelas insyaallah ya. Berarti nanti di saat suami ridho terhadap istri ini, yang mana si istri ini sangat perhatian terhadap ibunda dari suami ini, maka niscaya insyaallah Allah SWT memberikan suatu pahala yang cukup besar. Berarti nanti pembahasannya adalah bakti seorang istri kepada suaminya. Di antara bentuk bakti itu adalah di saat si istri ini dia mendukung suaminya untuk terus berbakti sama orang tuanya, itu yang pertama. Kemudian dia juga perlu berusaha memperhatikan keadaan mertuanya. Insyaallah mertua kian cinta, suami kian cinta, keluarga menjadi suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehingga idealnya posisi seorang istri itu tidak membuat suaminya jauh dari ibundanya. Seharusnya istri dia mengalah, bukan malah memerangkan, membuat perang antara suami dengan ibundanya. Semoga segala kesalahan dimaafkan ataupun diampuni oleh Allah SWT, insyaallah. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah SWT yang terus memperhatikan segala amanah yang ada dalam pundak kita semuanya, insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.